دوستان عزیز و گرامی را سلام و درود. امیدوارم که جور صحتمند باشید. عید سعید قربان برای تک تک شیم. تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که عید خوب و خوش داشته باشین. دیگه همین ساخت که میگیرین نفران دیگه اولی صبح دیگه در نماز عید رایشته که یعنی گورم دیگه یعنی امروز قربانی نه دیگه. امیدوارم که تا آخر همراه از ما باشین که یک ویدیو مفصل از نماز عید سعید قربان بخش شما عزیزان تهیه کنم. بازم از خداوند متعال یک عید خوب و خوش برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والحج والعمرة لله فإن أسرتم فما استيسر من الخير ولا تملكوا رؤوسكم حتى يبلغ الحي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر 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 ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ustaz Al-Mukarramah Petrus Haji Syaiful Ingele dan insyaallah sebentar yang akan menyampaikan khutbah Idul Adha kita insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdullah SPD. Untuk itu perlu kita semua ketahui bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya bila mana khatib telah berada di atas mimbar maka janganlah ada di antara kalian yang bercerita. Bila mana ada yang di antara kalian yang bercerita maka tidak ada pahala baginya. Bila mana tidak ada pahala baginya maka sia-sialah ibadahnya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم أكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والطهر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal yang baik tidak diawali dengan hamdalah, maka amal itu terputus. Sia-sia, tidak dapat dibawa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali segala amal dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak ingin majelis kita menjadi majelis bangkai yang busuk. Maka kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi ini seluruh umat Islam
dari pusat kota suci Makkah Al-Mukarramah sampai ke berbagai penjuru negeri mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perlu kepada syukur kita. Karena syukur kita itu hanya akan kembali kepada kita, menambah dan mengekalkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, karena dalam ayat lain Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran surah Ibrahim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini lewat momen Idul Adha, kita kembali diingatkan dengan beribu makna hikmah yang terkandung di balik sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun inti dari semua makna itu terangkum dalam 3 poin besar. Pertama, hubungan orang tua dan anak. Peristiwa kurban mengingatkan kita pada hubungan kepatuhan mutlak Ismail alaihissalam kepada ayahanda Ibrahim alaihissalam. Dengan ucapan yang tertulis dalam Al-Quran, Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat. Demikianlah jawaban anak soleh yang diharapkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Peristiwa menyentuh hati dan perasaan ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana anak-anak kita. Sudahkah kita didik menjadi anak yang patuh dan taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala? Anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk surga. Man ada thalatha banatin faddabahunna wa rajabahunna wa ahsana ilaihinna falahu jannah. Siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, dia didik dengan baik, dia nikahkan dengan orang baik, maka surga baginya. Dengan anak maka amal menjadi mengalir. Apabila manusia mati, maka putus amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh mendoakannya. Tapi ingat, dicelokkan anak juga kita akan masuk ke dalam neraka. Dzalika qad haramallahu 'alaihim jannah mudminul khamr wal aqd wal ladhi yuqirru fihi ahlul khabas. 3 orang diharamkan Allah Subhanahu wa taala surga bagi mereka. Yang pertama, pecandu khamar, narkoba, durhaka kepada kedua orang tua, dan wali yang membiarkan keluarganya berbuat nisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana salat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat? Pagi ini juga anak diingatkan tentang bakti kepada orang tua. Bagaimana banyaknya amal mereka? Kalau anak durhaka kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan surga bagi mereka. Jika mereka masih hidup, kembali dari salat ini, kita masih bisa datang ke rumah orang tua kita, memeluk dan mencium mereka dengan kasih sayang, sebagai ungkapan rasa bersalah kita. Tidak mampu membalas baik budi orang tua kita,
tapi andai ajal telah mendahului, sesal kemudian tiada arti. Kita hanya dapat mengucapkan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi ketika aku masih kecil. Hanya itulah yang dapat kita ucapkan dengan uraian air mata. Surga di bawah di telapak kaki ibu, bukan ungkapan hampa tanpa makna. Mu'awiyah bin Abi Jahimah As-Sulami menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, betul ya Rasulullah, ibu saya masih hidup. Kata Rasulullah, pulanglah, berbaktilah kepadanya. Kemudian Muawiyah, saya datang lagi dari sisi yang lain. Saya katakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, betul ya Rasulullah, ibu saya masih hidup. Maka Rasulullah mengatakan, pulanglah, berbaktilah kepadanya. Kemudian Muawiyah, saya datang lagi dari arah depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Kemudian lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ibumu masih hidup? Kemudian lagi-lagi Muawiyah menjawab, betul ya Rasulullah, ibu saya masih hidup. Kemudian Rasulullah mengatakan, rawatlah kakinya, engkau dapati surga di sana. Hadits riwayat Ibnu Majah. Bakti kepada ibu membuat seorang anak terkabul doanya, melebihi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ada seorang laki-laki yang akan datang kepadaku, yang berasal dari Yaman, namanya Uwais. Dia tidak bisa meninggalkan Yaman saat ini karena dia merawat ibundanya. Dia pernah terkena penyakit sifat warna putih pada kulit. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit itu, kecuali hanya tertinggal sebesar uang logam dinar dan dirham. Siapa di antara kamu yang berjumpa dengannya, maka mintalah doa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu. Bayangkan seorang hamba yang lemah, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi doanya kabul, mengalahkan doa para sahabat Nabi. Bahkan para sahabat Nabi pun diminta agar memohonkan doanya. Doanya terkabul karena baktinya kepada ibundanya. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan ayahnya seraya berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai harta dan anak, tapi ayah saya ingin mengambil harta saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau dan hartamu milik ayahmu. Bagaimana mungkin orang dapat mengesampingkan kepada orang tuanya, bangga dengan harta, anak, bahkan amalnya, padahal orang tua pada level kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha min ar-rahmati wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Tuhanmu dalam memerintahkan supaya kamu jangan menjadi selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik dan ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu katakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan timbangan antara usaha dan tawakal. Sayang dan cinta kepada anak istri, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala mesti tetap dipatuhi. Meleleh air mata Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan istrinya kecil di sebuah lembing kering. Kisah itu diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai
Tugasnya aku dalam menempatkan sebagian turunan di lembah yang tidak mempunyai dalam mendirikan rumah. Yang dihormati, yang dihargai. Jadikan dirikan agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikan aku sebagai manusia cenderung kepada mereka dan memberi rezeki mereka dari mudah-mudahan mereka di tengah perlambatan keselamatan kita. Ajarkan Islam kepada seorang wanita gemala dan mereka berdaya membutuhkan air. Itu juga seorang nabi. Hajar tidak pula menghujat dan mencari mana air berada. Tapi Hajar berjalan kaki dari bukit Safa menuju bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tumit perempuan yang lemah itu menginjak pasir panas di bawah terik matahari. Setelah ia lelah dan tetap tidak mendapatkan air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Ismail berbaring. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang dicari, tapi air datang dari tumit Ismail yang belum pandai melangkah. Dari kisah ini tersirat sebuah makna yang sangat mendalam, yaitu pentingnya usaha sekuat tenaga dan seoptimal mungkin untuk mencari apa yang kita inginkan. Karena Allah tidak langsung memberi tanpa ada usaha. Demikian juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Yang kita inginkan tidak akan terwujud kecuali ada keinginan dan perbuatan dari kita sendiri. Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Di sanalah keselesaian antara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama mengajarkan keseimbangan antara usaha dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Al-Quran mengajarkan, fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wattaqullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, apakah unta ini saya selamatkan lalu saya bertawakal atau saya lepaskan saja? Kemudian saya bertawakal. Rasulullah SAW menjawab, tambahkanlah, setelah itu bertawakallah. Berusaha tanpa tawakal adalah merupakan kesombongan. Bertawakal tanpa usaha adalah merupakan kecelakaan berpikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hikmah yang ketiga, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama yang melarang untuk mencari harta. Dalam Islam diajarkan orang yang mampu secara ekonomi, kuat fisik, ilmu dan iman lebih baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang miskin, lemah fisik, lemah ilmu dan lemah iman. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dalam ibadah haji kita mengenal istilah wukuf yang merupakan rukun haji, yaitu berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf ini adalah miniatur hari mahsyar kelak saat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa dan jenis kulit, terdiri dari tingkat, level dan kedudukan, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali takwanya. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya
kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Mengatur hari kiamat. Pada hari itu tidak ada yang dapat menolong manusia kecuali amalnya sendiri. Saudara yang kita harapkan dapat membantu kita, mereka justru lari meninggalkan kita. Anak-anak yang begitu sayang kepada orang tua, ketika berada di dunia juga lari meninggalkan orang tua mereka. Demikian juga dengan istri dan sanak keluarga, semuanya disibukkan oleh urusan masing-masing. Sudahkah kita mempersiapkan diri menghadapi hari itu dengan amal dan amal harta yang kita punya? Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari harta itu sulit. Namun ada yang lebih sulit, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu mengajak agar menahan harta, tidak berkurban, tidak bersedekah, sehingga mati dalam keadaan menumpuk harta, tidak pernah berbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala walau seujung kuku. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jamaah haji pun pergi menuju Musdalifah, kemudian menginap di Mina selama 3 hari untuk melontar jumrah. Ritual melontar jumrah ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim yang ketika itu akan menyembelih putranya Ismail, kemudian digoda oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah itu. Namun Nabi Ibrahim menolak ajakannya dan melontarnya dengan batu. Dari kisah dan ritual ini tersimpan hikmah bahwa setan tidak akan pernah bosan menggoda manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari kelompok yang ketiga terdiri pula dari 7 orang. Yang pertama dari Ibu Hajah Safriani binti Haji Murid. Yang kedua Aira Al-Fatun-Nisa Ramadhani binti Muhammad Reza. Yang ketiga dari Bapak Haji Syamsir Masaniga SS. Yang keempat dari Bapak Syaiful bin Usman. Yang kelima dari keluarga diperuntukkan untuk almarhumah Ibu Aisyah Nara. Kemudian yang keenam dari saudara Muhammad Raflin N. Saputra bin Nasarudin. Kemudian yang ketujuh dari Bapak Lampu bin Badu. Kelompok yang keempat terdiri pula dari 7 orang. Yang pertama dari Bapak Haji Rama. Yang kedua dari keluarga untuk diperuntukkan untuk almarhum Karayan Gasik. Kemudian yang ketiga Ibu Mariati binti Jengki Depeta. Yang keempat Ibu Sanawati binti Haji Yunus. Yang kelima Muhammad Nur bin Subhan. Yang keenam Ibu Rahmatia binti Musaid. Yang ketujuh Bapak Wahyudin bin Abdul Rahman. Kelompok yang kelima terdiri pula dari 7 orang. Yang pertama dari Hajjah Sabariyah binti Dan Sabah. Yang kedua dari Ibu Harmawati Bisyono.